Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Adinda Ramadhani di Physics Class. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai vektor nih anak-anak. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Ada beberapa metode penjumlahan vektor anak-anak. Yang pertama ada metode segitiga, yang kedua ada jajar genjang, yang ketiga ada poligon, yang keempat itu ada metode analitik. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah metode segitiga. Nah, metode segitiga ini bisa kita anggap sebagai metode ujung ketemu pangkal. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, sebagai contoh, misal di sini Ibu punya sebuah vektor A yang arahnya ke kanan. Kemudian ada vektor B yang arahnya serong ke atas seperti berikut ini. Nah, kemudian di soal dia meminta tentukan resultan dari A plus B. Bagaimana cara menentukannya? Oke, di sini kita akan bahas mengenai soal tersebut dengan cara metode segitiga. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menentukan resultan, bukan? Nah, langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu resultannya, yaitu A plus B. Oke, kita gambar vektor yang pertama nih anak-anak, yaitu vektor A, di mana vektor A ini arahnya ke kanan. Kemudian kita gambarkan pula vektor B. Nah, dengan metode segitiga ini, di mana ujung ketemu pangkal, bukan? Jadi dari ujung vektor A kita gambar pangkal vektor B. Nah, kita gambar dari A bertemu dengan pangkal B. Seperti itu anak-anak. Jadi kemudian cara menggambarkan resultannya cukup kita tarik garis saja dari titik awal ke titik akhir vektor, atau dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, seperti ini. Jadi garis panah merah merupakan vektor resultan dari A plus B. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini bisa kita sebut atau bisa kita anggap sebagai metode pangkal ketemu pangkal. Nah, seperti itu anak-anak. Semisal Ibu kasih contoh soal, ada dua vektor A dan vektor B, seperti pada gambar berikut atau seperti soal sebelumnya tadi. Nah, kita disuruh meminta menentukan resultan A plus B-nya juga, akan tetapi dengan metode yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu metode jajar genjang. Untuk penyelesaiannya, seperti soal yang pertama tadi, itu kita gambarkan terlebih dahulu vektor A-nya, yaitu ke arah kanan. Kemudian kita gambarkan vektor B-nya. Akan tetapi bedanya di sini dengan menggunakan metode segitiga tadi, apabila metode segitiga tadi vektor B-nya digambar dari ujung vektor A, sedangkan jika kita menggunakan metode jajar genjang, maka vektor B ini kita gambarkan dari pangkal vektor A anak-anak. Sehingga di sini pangkal ketemu pangkal, yaitu pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B, sesuai dengan namanya metode jajar genjang. Nah, dari dua vektor yang sudah kita temukan kedua pangkalnya ini, kita buat menjadi sebuah jajar genjang anak-anak dengan menggunakan cara yaitu membuat garis bantu seperti ini, sehingga membentuk seperti sebuah jajar genjang. Nah, untuk menentukan resultannya itu sendiri, kita cukup menarik garis dari pertemuan dua pangkal vektor A dan vektor B anak-anak menjadi sebuah diagonal dari jajar genjang. Nah, ini merupakan resultan dari vektor A plus vektor B anak-anak. Selanjutnya, kita lanjut ke metode poligon. Nah, untuk metode poligon ini merupakan pengembangan dari metode yang pertama tadi, yaitu metode segitiga, ujung ketemu pangkal. Hanya saja kalau metode segitiga dan metode jajar genjang itu hanya untuk
penjumlahan dua buah vektor seperti vektor A dan vektor B. Sedangkan untuk metode poligon ini biasanya digunakan untuk vektor yang jumlahnya lebih dari 2 anak-anak, seperti itu. Sebagai contoh, misal di sini ada vektor A yang arahnya ke kanan, kemudian ada vektor B yang arahnya ke atas, dan ada vektor C yang arahnya ke atas juga. Nah, kita diminta untuk menentukan resultan dari vektor B plus vektor A min vektor C. Bagaimana cara menentukannya? Oke, di sini kita menggunakan metode poligon. Sama dengan metode segitiga tadi, langkah pertama kita menggambarkan terlebih dahulu vektor yang pertama anak-anak, yaitu vektor B dengan arahnya serong ke atas. Kemudian ini plus vektor A. Lalu kita gambarkan vektor A-nya. Dari ujung vektor B berarti dia ke kanan, seperti itu anak-anak. Lalu di sini ada vektor min C. Nah, tadi vektor C dia mengarah ke atas, bukan? Berarti untuk vektor min C maka arahnya itu ke bawah karena dia diminta min, seperti itu. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu vektor B plus A min C. Lalu bagaimana cara menggambarkan resultannya? Nah, sama dengan metode segitiga tadi, untuk resultannya kita cukup tarik garis dari titik awal ke titik akhir anak-anak. Ini merupakan gambar resultan dari vektor B plus A min C. Seperti itu anak-anak. Nah, itu dia tadi 3 metode yang telah Ibu bahas pada video kali ini, yaitu metode segitiga, jajar genjang, dan juga poligon anak-anak. Nah, untuk materi mengenai penjumlahan dengan cara analitik akan kita bahas pada video berikutnya. Sekaligus, Ibu akan bahas mengenai perkalian vektor pada video tersebut.